Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Martiana. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember, dengan NIDN 0726037103. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah auditing dengan kode MJU 50 AK 15 yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah auditing adalah mata kuliah yang membahas tentang prosedur audit serta metodologi pengujian dalam audit hingga menghasilkan laporan auditor yang berisi tentang pernyataan auditor atas kewajaran sebuah laporan keuangan perusahaan. Video ini merupakan pertemuan yang pertama. Topik yang akan kami bahas adalah pemeriksaan kas dan setara kas. Kompetensi akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami terkait dengan tujuan serta prosedur audit pemeriksaan kas dan setara kas. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Di awal sesi, dosen akan memberikan materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti akan ada proses assessment, di mana mahasiswa akan diberikan tugas berkelompok untuk membahas tentang kasus yang terjadi dalam pemeriksaan kas dan setara kas, dan selanjutnya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Media yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah PPT, kemudian buku referensi, dan juga menggunakan e-learning. Berikut video perkuliahan kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa kuliah sampai akhir semester nanti. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan absen dulu ya, lewat barcode ya. Bisa saya tampilkan barcode-nya. Oke, ya silahkan presensi terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Mata kuliah auditing ini adalah mata kuliah ya yang membahas tentang prosedur audit ya, kemudian metodologi audit. Jadi kurang lebih bagaimana cara melakukan audit ya. Kalau di pengantar audit kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan auditnya, tapi kalau di auditing ya itu kita mempelajari tentang bagaimana cara melakukan auditnya ya. Nah, materi perdana di perkuliahan hari ini adalah pemeriksaan kas dan setara kas. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan setelah perkuliahan selesai, ya, mahasiswa, ya, adik-adik itu bisa memahami, ya, prosedur dan juga tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Ya. Nah, bagaimana mekanisme pembelajarannya pada siang hari ini? Ya, jadi nanti saya akan menyampaikan materi, ya, nanti kurang lebih paling lama itu antara 10-15 menit, ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, ya, sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir nanti saya akan memberikan tugas, ya, kepada adik-adik berkelompok. Ya, berkelompok, kemudian nanti akan ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Ya, jadi kurang lebih pembelajaran kita pada siang hari ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti saya akan memberikan materi, ya, kemudian nanti ada proses tanya jawab, dan yang terakhir adalah proses assessment, di mana kita mencoba untuk melihat sejauh mana pemahaman ya kita atas materi pada siang hari ini. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada mungkin yang ditanyakan terkait dengan perkuliahan hari ini, metodenya? Belum, Bu. Oke, baik ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi ya, pemeriksaan kas dan setara kas. Kas adalah akun ya dari laporan keuangan yang relatif tinggi resikonya ya, ya. Di dalam materi ini nanti kita akan mempelajari beberapa hal ya terkait dengan pemeriksaan kas. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari 6 topik ya, 6 subtopik yaitu ya. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang apa itu kas dan setara kas ya. Terus kemudian yang kedua kita akan membahas tentang risiko ya, risiko yang terkait dengan kas. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang pengendalian untuk kasnya, pengendalian internalnya itu bagaimana. Kemudian yang keempat kita akan membahas pemeriksaan kasnya ya, kasnya. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang bagaimana cara memeriksa, prosedurnya seperti apa. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan. Ya, kertas kerja pemeriksaan. Oke, baik. Langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu terkait dengan overview kas dan setara kas. Ya. Oke, overview kas dan setara kas. Jadi overview kas dan setara kas ini adalah kita mencoba mengingat kembali ya. Kita mengingat kembali apa sih kas dan setara kas itu. Ya, kenapa kita perlu mengingat kas dan setara kas dalam mata kuliah auditing? Kira-kira kenapa? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya dan silakan menjawab. Ya, perkenalkan saya Erlangga Dwi Bagus Saputra. Nah, kenapa kita itu harus mempelajari kas dan setara kas? Karena menurut saya itu keduanya itu memiliki peran yang penting dalam keuangan suatu perusahaan atau suatu entitas seperti itu, Bu. Nah, yang pertama kas. Kas itu berfungsi untuk operasional harian dalam suatu perusahaan. Nah, kalau setara kas itu sendiri itu menjadi instrumen investasi jangka pendek yang membantu menjaga likuiditas dari suatu entitas ataupun perusahaan seperti itu, Bu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang menambahkan jawaban dari Mas Erlangga? Mungkin dari sisi sebelah sana, silakan. Oh iya, saya Muhammad Alfian Wahyuki, izin menjawab. Kan akun kas dan setara kas ini merupakan akun yang paling liquid di antara akun-akun yang lain. Nah, kas ini merupakan akun yang paling berisiko, jadi sangat memungkinkan terjadinya seperti kesalahan pencatatan atau mungkin kas yang tidak sesuai dengan kas yang sebenarnya. Jadi seperti di catatan dengan kas fisik itu tidak sesuai. Maka perlu untuk dilakukan pemeriksaan kas. Oke, baik. Izin saya mereview ataupun menambahkan ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Erlangga dan Mas Alfian. Jadi Mas Erlangga dan Mas Alfian menyatakan bahwa akun kas ini adalah akun yang berisiko, ya kurang lebih berisiko, gitu ya. Nah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Ya. Tadi Mas Erlangga dan Mas Alfian menyatakan bahwa akun kas ini adalah akun yang berisiko tinggi. Ya, nah di dalam audit kita juga harus memahami ya kira-kira apa saja risiko kas dan setara kas. Ya, di sini ada saya bagi 5 jenis ya jenis risiko yang berkaitan dengan kas dan setara kas. Yang pertama terkait dengan kesalahan pencatatan, yang kedua terkait dengan kecurangan ya atau fraud, yang ketiga ada dokumen palsu, keempat kelalaian dalam prosedur, kelima kehilangan atau pencurian. Jadi ini 5 risiko yang berkaitan dengan kas dan setara kas, ya. Oke, baik. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, terkait dengan kas itu ada setidaknya itu ada 6 bentuk ya pengendalian internal. Yang pertama pemakaian sistem kas kecil. Tadi sudah kita diskusikan ya pemakaian kas kecil itu seperti apa. Kemudian ada pemisahan tugas, ya. Pemisahan tugas ini adalah pemisahan antara pihak yang
memerintahkan pengeluaran, pihak yang mengeluarkan, dan pihak yang mencatat itu harus pihak yang berbeda, ya. Kenapa harus ada pemisahan kas? Karena kalau ini tidak dipisah, itu risiko sangat tinggi. Jadi misalnya saya diberi wewenang untuk mengeluarkan kas, ya. Artinya saya mengotorisasi pengeluaran kas, kemudian saya juga yang mengeluarkan kasnya, kemudian saya juga yang mencatat. Ya, meskipun saya mungkin orangnya jujur gitu ya, tapi kalau mungkin dalam kondisi kepepet, ya bisa jadi ini adalah celah untuk terjadinya ya kecurangan atau fraud. Ya, jadi itulah kenapa perlunya ada pemisahan tugas. Jadi meskipun istilahnya nggak apa-apa kok orangnya itu jujur gitu ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu karena kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh seseorang di kondisi tertentu. Ya, jadi tetap harus ada pemisahan tugas. Ya, kemudian ada otorisasi setiap transaksi. Ya, jadi setiap transaksi itu harus ada yang menyetujui. Ya, ada yang menyetujui terjadinya transaksi. Kemudian penggunaan rekening bank. Kemudian ada pemeriksaan internal secara berkala, gitu ya. Artinya pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal, tetapi juga perlu dilakukan secara berkala, ya, oleh pihak internal. Sehingga kalau ada mungkin penyelewengan itu cepat diketahui, cepat ditemukan, ya. Yang terakhir tentu bentuk pengamanan fisik kas. Jadi fisik kas kan nggak boleh uang ditaruh di meja, gitu kan, harus ada pengamanannya, ya. Oke. Mungkin dari yang sudah kita bahas, dari ada berapa topik ya, 3 atau 4 topik tadi, ada yang mau ditanyakan? Sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab secara keseluruhan, mungkin dari yang sudah kita diskusikan, ada yang mau ditanyakan biar nggak lupa? Mungkin mau tanya apa? Nggak ada? Belum ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali ke sesi yang selanjutnya, topik yang selanjutnya. Terkait dengan cash account, jadi memeriksa fisik ya, fisik kasnya. Di sini auditor menghitung uang tunai yang dipunyai perusahaan, biasanya disimpan di bank kas ya. Nah, poin yang penting di sini, poin yang paling penting adalah ini ya, penghitungan dilakukan mendadak ya untuk mencegah manipulasi kas. Artinya, kalau kita mau memeriksa kas, itu ya jangan bilang-bilang, saya mau memeriksa kas gitu ya. Jangan bilang-bilang. Kenapa? Karena nanti disiapkan dulu. Disiapkan, disesuaikan dengan catatannya. Gitu ya. Ini contohnya, contoh dari dokumentasi terkait dengan pembukuan kas kecil perusahaan ya. Ini contohnya biasanya bentuk kas kecil ya, buku perusahaan, ini punya perusahaan ya. Ini punya perusahaan, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini kita apakan gitu ya, gitu ya. Ya, kemudian nah ini kira-kira langkahnya seperti ini ya. Dari kas kecil ya, buku kas kecil tadi ya, buku kas kecil lagi kita copy. Ya, kita copy, terus kemudian kenapa kita perlu copy ya? Karena agar file dari perusahaan itu tetap aslinya gitu ya, nggak kita utik-utik. Kita punya file aslinya. Terus kemudian setelah kita copy, kita cek ya. Bagaimana ngeceknya? Itu kita pastikan ini saldonya itu sama dengan saldo awal ditambah debit. Debit itu apa? Kredit. Dikurangi kredit. Debit itu adalah dana masuk, dikurangi dana keluar ya. Jadi saldonya adalah berasal dari saldo awal. Saldo awalnya berapa dikurangi dengan masuk uangnya berapa, keluarnya berapa. Itu nanti adalah saldo akhirnya. Ya. Oke, baik. Kita pada siang hari ini sudah membahas 6 topik ya. Jadi dari awal kita membahas overview dulu, overview terkait dengan kas dan setara kas. Kemudian kita mendiskusikan bersama terkait dengan resiko yang terkait dengan kas setara kas ya. Terus kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan pengendalian internal ya. Yang keempat kita membahas tentang prosedur. Ya, prosedur ataupun langkah-langkah dalam melakukan audit, ya. Kemudian yang kelima, kita membahas tentang Kertas kerja. sebenarnya ada yang kurang ya, kayak 6 tadi ya.
Iya. Jadi awalnya sebelum prosedur itu adalah kita membahas tentang pemeriksaan kas itu apa sih sebenarnya itu ya. Baru masuk ke dalam prosedur. Nah, yang terakhir itu adalah kertas kerja sebagai bentuk dokumentasi atas langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai sudah melakukan prosedur audit tapi nggak ada buktinya. Nanti kita bisa kerja 2 kali. Ya, misalnya sudah melakukan kas opnam, ya lupa nggak didokumentasikan misalnya. Gitu ya, kita harus melakukan kas opnam kembali. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah membahas 6 subtopik tadi ya. Saya yakin pasti ada yang bertanya-tanya ini. Apa sih ini, apa sih itu ya. Nah, sekarang ini sesinya adalah untuk bertanya. Jadi seperti di gambar ini ya, kayaknya ada yang di kepalanya tuh ada yang bertanya-tanya gitu ya. Silakan. Mungkin ada yang bertanya. Saya Bu. Oke, silakan. Sebutkan namanya dulu. Izin bertanya, nama saya Maulida Azratul Maula. Misal dalam suatu perusahaan itu pengendalian internalnya sudah baik, apakah ada faktor lain yang dapat membuat efektivitas pengendalian internalnya itu terganggu? Makasih. Oke, baik. Jadi kalau secara logikanya itu kan pasti berjalan efektif ya. Tapi apakah pasti kalau pengendalian internalnya bagus, pasti akan berjalan efektif? Kalau menurut pendapat saya, belum tentu. Kenapa? Karena sebaik apapun sistem, ya, jika ada kolusi antar pelaku di dalam sebuah sistem tersebut, maka bisa menyebabkan pengendalian tersebut tidak efektif. Artinya, di atas kertas, ya, di atas kertas ataupun di lapangan ya kelihatan bahwa pengendaliannya itu baik gitu ya. Tetapi ternyata ada kolusi yang menyebabkan ya pengendaliannya tidak bisa berjalan dengan efektif, gitu ya. Sebaik apapun sebuah pengendalian, ya, kalau ada kolusi, tentu tidak akan berjalan secara efektif, ya. Oke, kira-kira ada yang bertanya atau mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Maludia? Silakan. Saya Muhammad Mufti Yuda Firmansyah. Jadi pertanyaannya adalah apa langkah yang dapat diambil oleh auditor apabila ditemukan pengeluaran kas namun tidak disertai dengan bukti pendukungnya? Oke, baik. Mas sudah menyatakan. Tadi kan kita sudah membahas ya bahwa semua transaksi itu harus ada buktinya. Gitu kan ya? Nah, ini kita di lapangan menemukan bahwa ada transaksi yang ada buktinya. Ya. Misalnya Pak Hasan misalnya. Ya, Pak Hasan pergi melakukan perjalanan dinas gitu ya. Melakukan perjalanan dinas terkait dengan kepentingan perusahaan gitu ya. Dia menggunakan pesawat terbang gitu ya, pesawat terbang, beli tiket dan segala macam. Ternyata tiketnya ini mungkin entah hilang atau mungkin terselip gitu ya. Artinya kita nggak tahu apakah memang Pak Hasan ini pergi dengan pesawat terbang atau tidak gitu kan. Mungkin Pak Hasannya berani bersumpah ya saya benar pakai pesawat gitu ya. Apa naik pesawat atau naik bis gitu ya. Nah, dia bersumpah bahwa dia naik pesawat. Tapi kan kita nggak bisa percaya saja pada pernyataan Pak Hasan. Nah, dalam kondisi ini apa yang bisa dilakukan oleh auditor? Apa kira-kira? Meriksa. Bisa bertanya ke Pak Hasan, oke? Pak Hasan, oke. Ya, oke bisa bertanya ke Pak Hasan. Mungkin bisa bertanya ke Pak Hasan. Pak Hasan beli tiketnya di mana? Gitu ya. Di agen mana, di travel mana gitu ya. Nah, kita bisa melakukan konfirmasi ke travelnya. Apakah benar Pak Hasan beli tiket perjalanan misalnya ke Jakarta pada tanggal sekian pakai pesawat ini gitu ya. Nah, kalau misalnya travelnya menyatakan bahwa oh iya benar Pak Hasan beli tiket di sini gitu ya. Oke, masalah tiket selesai. Tapi kan belum tentu dia beli tiket dia pergi ke sana kan? Ya. Bisa saja dia tidak pergi karena nggak ada boarding pass-nya dan segala macam gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dia pergi ke tujuan? Kembali lagi kita mungkin bisa tanya ke perusahaan yang dituju misalnya ya. Kita bisa konfirmasi. Apa benar Pak Hasan tanggal sekian jam sekian datang ke sini untuk mengkonfirmasi apa gitu. Kita bisa bertanya gitu ya. Sekarang saya ingin tahu
sejauh mana adik-adik ini memahami tentang apa yang sudah kita diskusikan, ya. Jadi di sesi assessment ini nanti akan ada tugas, ya. Tugasnya berkelompok, ya. Berkelompoknya nanti mungkin sesuai dengan tempat duduk saja, ya. Sesuai dengan tempat duduk saja. Jadi satu kelompok ada 3 orang, ya, 3 orang. Kemudian nanti silahkan dikerjakan kurang lebih 10 menit. 10 menit sudah cukup menurut saya, ya, nggak terlalu sulit assessmentnya, ya. Kemudian nanti akan ada yang mempresentasikan atau memberikan penjelasan, ya, atas tugas tersebut. Di depan, ya, presentasinya, ya, gantian. Pertanyaannya kurang lebih begini. Jadi auditor pada saat melakukan audit, dia menemukan kondisi di mana dia mengetahui adanya lapping, ya. Lapping itu adalah penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, ya. Dari mana uangnya? Jadi misalnya ada pelanggan yang membayar, uangnya dipakai dulu, tidak dicatat, ya. Kemudian begitu ada pembayaran berikutnya, baru pembayaran yang pertama tadi dicatat dengan pembayaran yang kedua. Itu namanya lapping, jadi menutupi. Itu, ya, itu kurang lebih, ya, lapping itu seperti itu. Nah, silahkan dikerjakan berkelompok, ya, silahkan berdiskusi kelompok di samping-sampingnya dalam waktu kurang lebih 10 menit, ya. Oke, baik. Silahkan dikerjakan 10 menit. Oke, baik, silakan Mbak Dita akan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan, ya, jawaban dari kelompoknya. Silakan Mbak Dita. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Nina. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kelompok saya, yaitu yang pertama di sini dinyatakan bahwasanya ditemukan lapping. Lapping itu adalah penggunaan uang perusahaan untuk hak pribadi. Nah, atas transaksi pelunasan piutang dagang sebesar 800 juta. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh auditor atas temuan ini? Dan jika harus membuat usulan jurnal penyesuaian dan bagaimana jurnalnya? Dan jika harus membuat usulan pengungkapan, bagaimana redaksi pengungkapannya? Jadi, kelompok kami sudah mendiskusikan jawabannya yang sudah dijawab. Auditor menemukan lapping, yaitu jenis penipuan di mana uang dari satu nasabah digunakan untuk menutupi pencurian uang dari nasabah lain. Jumlah yang terlibat adalah 800 juta. Nah, auditor harus yang pertama investigasi terlebih dahulu. Cari tahu bagaimana lapping terjadi, berapa lama berlangsung, dan siapa yang terlibat. Ini termasuk memeriksa dokumen, terus melakukan tes tambahan, dan berbicara dengan karyawan. Yang kedua, hitung total dana yang disalahgunakan. Cari tahu dengan tepat berapa banyak uang yang dicuri dan bagaimana hal itu mempengaruhi catatan keuangan perusahaan. Mungkin itu saja dari hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih Mbak Dita. Silakan kembali ke. Oke, selanjutnya ada lagi dari mungkin sebelah sana, silakan. Baik, saya Muhammad Abdul Fakih, izin menjawab dari diskusi yang sudah kami diskusikan. Jadi, langkah pertama yaitu auditor ini harus mencari tahu bagaimana kejadian lapping ini bisa terjadi dan berapa lama yang berlangsung, siapa saja yang terlibat. Jadi, untuk pengecekannya bisa melalui pemeriksaan dokumen, melakukan tes tambahan, dan berbicara dengan karyawan. Langkah yang kedua yaitu menghitung total dana yang disalahgunakan. Di sini total dana yang digunakan yaitu 800 juta, yaitu auditor harus mencari tahu berapa banyak uang yang dicuri
Dan bagaimana hal itu mempengaruhi catatan keuangan perusahaan? Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian. Silakan kembali ke tempat. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh presenter tadi, ada yang memberikan pendapat terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang berpendapat, oh bukan seperti itu misalnya. Atau mungkin ada yang memberikan tambahan. Silakan. Pendapat saya mengenai hal ini, mengenai soal ini, sebenarnya saya setuju dengan kedua presenter tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, yang pasti yang harus dilakukan yaitu menginvestigasi terlebih dahulu. Menginvestigasi siapa sih yang melakukan pencurian tersebut, kemudian kenapa bisa terjadi, kemudian berapa lama sih pencurian tersebut dilakukan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara menginvestigasi secara langsung kepada si orang yang dicurigai. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memeriksa dokumen. Setelah memeriksa dokumen, dari situlah nantinya auditor akan mengetahui total dari pencurian yang telah dilakukan. Seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi Mbak Intan menanggapi kurang lebih sependapat ya dari dengan para presenter. Kemudian yang terakhir tadi Mas Ervan sampaikan yang tidak kalah penting adalah kita mencoba untuk menggali kembali pengendalian internalnya gitu ya. Kenapa kok sampai terjadi adanya lapping? Ya. Mungkin di akhir sesi ini saya akan sedikit merangkum atau mereview secara keseluruhan ya terkait dengan materi pada hari ini, ya. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan kas dan secara kas, ya. Pemeriksaan kas dan secara kas ini perlu mendapatkan perhatian ya bagi auditor karena kas adalah akun yang sangat beresiko, ya. Semua prosedur ya terkait dengan pemeriksaan itu harus ada dokumentasinya di dalam kertas kerja pemeriksaan, ya. Kembali lagi. Untuk lebih detailnya, silahkan dibaca-baca kembali di buku referensi ataupun di jurnal, di artikel, ya, terkait dengan pemeriksaan kas dan secara kas. Minggu depan kita masuk ke materi yang kedua, ya, materi yang kedua terkait pemeriksaan juga. Kita masuk ke pemeriksaan akun selanjutnya, itu adalah pemeriksaan akun piutang, ya, pemeriksaan akun piutang. Nah, untuk mempersiapkan pertemuan minggu depan. Saya harapkan adik-adik sudah membaca-baca terkait dengan pemeriksaan piutang. Kemudian saya mohon maaf juga atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan. Ya, oke, baik, izin saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, birabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.